Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab, sabahul khair, sabahun nur, kaifa halukum? Arjulakum bissiha wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-an hadzal yaum nata'allamu darsul lughah arabiyyah nabhasu 'ani qawaidil lughah yakni an-na'at. Anak-anak kelas 12 agama, hari ini kita belajar bahasa Arab membahas tentang qawaidul lughah yaitu materi na'at. Na'at istilah umumnya atau artinya adalah kata sifat. Membahas naat yang perlu kalian perhatikan ada 4 poin. Poin yang pertama at-ta'rif, at-tertib, asy-syurut, misal. Poin pertama at-ta'rif, definisi dari naat. Menurut kaidah ilmu nahwu, naat adalah tabi yadhkuru li bayanin sifatin min sifati man'utihi aw yasifu ma yata'allaqu bih. Artinya, pengikut yang menunjukkan kepada suatu sifat daripada sifat-sifat man'utnya atau yang masih berkaitan dengan man'utnya. Jadi di sini disimpulkan bahwa yang namanya naat adalah membahas kata sifat. Kata sifat yang mensifati benda yang disifati. Poin yang kedua mengenai tentang at-tertib, susunan kalimat yang mengandung struktur naat. Kita lihat poin yang kedua ada man'ut kemudian diikuti naat. Jadi kalian kalau dalam membuat sebuah kalimat bahasa Arab yang mengandung struktur kata sifat, maka man'utnya harus disebutkan terlebih dahulu baru naatnya. Apa istilahnya man'ut? Man'ut adalah kata yang disifati, naat adalah kata sifat. Kemudian poin yang ketiga membahas tentang syarat-syarat dalam pembuatan sebuah kalimat yang mengandung struktur man'ut naat. Naat harus mengikuti man'utnya dalam segala keadaan. Yang pertama, baik dari segi i'rabnya, rafa, nasab, jar. Jadi jika man'utnya dibaca rafa, maka naatnya pun harus dibaca rafa. Jika man'utnya dibaca nasab, maka naatnya pun harus dibaca nasab. Jika man'utnya i'rab jar, maka naatnya pun harus i'rab jar. Yang ketiga, dilihat dari segi ifrad, tasniyah, dan jamak. Jika man'utnya terbentuk kalimat mufrad, maka naatnya pun harus bentuk kalimat mufrad. Jika man'utnya berupa kalimat tasniyah, maka naatnya pun harus berupa kalimat tasniyah. Jika man'utnya berupa kalimat jamak, maka naatnya pun harus berbentuk jamak. Yang ketiga, dilihat dari segi tadkir wa ta'nis. Tadkir itu mudzakkar, wa ta'nis muannas. Jika man'utnya merupakan kalimat jenis mudzakkar, maka naatnya pun harus merupakan kalimat mudzakkar. Jika man'utnya merupakan kalimat jenis muannas, maka naatnya pun harus merupakan jenis muannas. Yang keempat, dilihat dari segi tankir wa ta'rif, nakiroh dan makrifat. Jika man'utnya terbuat dari kalimat isim nakiroh, maka naatnya pun harus merupakan isim nakiroh. Dan jika man'utnya merupakan atau terbentuk dari kalimat isim makrifat, maka naatnya pun harus merupakan isim makrifat. Jadi kesimpulannya antara man'ut dan naat harus sama-sama keadaannya, harus sama-sama jenisnya. Yang sudah disebutkan dari poin 3 mengenai tentang syarat-syarat naat man'ut. Kita lihat yang poin keempat, misal, contoh. Contoh sebuah kalimat yang mengandung naat man'ut. Ini merupakan aplikasi teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh yang pertama, marasa at-talibu al-jadidu kuratal qadami. Kita lihat yang warna hijau, at-talibu. Jelas, apa kedudukannya? Man'ut. Al-jadidu kedudukannya adalah naat. Kita identifikasi apakah kalimat itu benar-benar sesuai dengan syarat naat man'ut. Kita lihat. At-talibu. Jenisnya adalah
mudzakkar. Maka al-jadidu na'at juga harus jenisnya mudzakkar. At-talibu i'rabnya merupakan rafa, al-jadidu juga harus rafa. At-talibu merupakan isim ma'rifat, al-jadidu jelas harus merupakan isim ma'rifat. Yang contoh kedua, Muhammadun yuhibbu riyadatan fardiyatan fi sahatil baiti. Mana man'utnya? Jelas kata riyado. Naatnya fardiyatan. Riyadatan kita lihat i'rabnya dibaca nasab. Jelas. Naat fardiyatan dibaca nasab. Kemudian riyadatan merupakan isim nakiro. Fardiyatan juga harus merupakan isim nakiro. Riyadatan merupakan bentuk mufrad. Fardiyatan juga harus berbentuk mufrad. Contoh yang ketiga, marasa at-tullabu al-jududu kuratal qadami. Warna hijau, at-tullabu kedudukannya menjadi man'ut. Al-jududu na'at. Kita lihat, kita identifikasi sesuai enggak dengan syarat struktur na'at man'utnya. At-tullabu i'rab rafa. Jelas, na'atnya al-jududu juga merupakan i'rab rafa. At-tullabu kalimat yang berbentuk jamak, al-jududu juga kalimat berbentuk jamak. At-tullabu kalimat yang jenisnya mudzakkar, al-jududu juga mudzakkar. At-tullabu kalimat yang jenisnya atau terbuat dari isim ma'rifat, al-jududu juga merupakan isim ma'rifat. Jadi kesimpulannya, materi mengenai tentang na'at antara man'ut na'at harus sama-sama, jenisnya harus sama-sama keadaannya. Itu anak-anak bisa mempelajari materi ini di buku bahasa atau di buku siswa bahasa Arab kelas 12 halaman 17. Kalian di situ akan banyak menemukan contoh-contoh kalimat yang mengandung struktur na'at man'ut. Syukran kasir ala ihtimamikum wa ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.